Nah, di sini hari ini kita akan membahas mengenai option pricing. Nah, ini adalah mungkin topik yang mungkin pasnya itu untuk option trader ya. Ya, option trader. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang di derivatif ada berapa orang, Pak? Mencoba untuk membahas materi option pricing ini, kita mulai dengan probability basic statistik ya. Kenapa hal ini penting? Ya, tentu saja option pricing ini kan berbeda dengan forward ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bahwa ya Budina ada ya, Budina ya? Nggak ada ya? Ya, Budina masih ingat pembahasan sebelumnya Pak, Ibu? Ya, jadi Budina ya ingin membeli beras kan, ya khawatir bahwa harga beras itu akan naik, maka Budina bisa membeli call option terhadap harga beras. Ya Bapak Ibu sekalian ya, masih ingat? Ya dengan strike kalau tidak salah 12.000 ya. Padahal harga beras sekarang asumsi adalah 10.000. Nah, jadi karena ini adalah contingent apa namanya sifatnya yang tidak seperti apa namanya forward atau swap ya yang sudah merupakan kewajiban ya. Jadi kalau kita melakukan transaksi buy dolar rupiah misalnya forward ya 3 bulan misalnya, nah itu artinya kita sudah komit akan melakukan ya transfer rupiah ya nantinya kita akan terima US dollar kan begitu ya. Nah tapi kalau kita bicara kita buy dollar call itu artinya bahwa ya kita mempunyai hak untuk mengeksekusi ya apabila menguntungkan kita. Nah jadi sama seperti asuransi ya bagaimana kita bisa mendapatkan asuransi harganya misalnya lebih murah atau lebih mahal ya tentu saja pihak asuransi mencoba untuk menilai ya bagaimana kemungkinan klaim asuransi ini akan terjadi atau tidak. Nah, karena ini berhubungan dengan kemungkinan, nah ini salah satu dasar yang harus kita pelajari juga adalah mengenai probabilitas ya, probabilitas ya, kemudian statistik. Nah, kemudian dari option itu ada yang namanya intrinsic value, time value ya, mungkin sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya bahwa walaupun misalnya harga beras itu sekarang 10.000, tapi strike price-nya 12.000, ya secara intrinsic value-nya sebenarnya nol kan, tapi ada time value yang berperan di sana ya. Nah, jadi dalam option itu dan juga derivatif lainnya, ternyata kita bisa mendapatkan istilahnya formula ya untuk option pricing itu cukup dengan menggunakan istilahnya risk neutral option valuation ya. Jadi tidak perlu kita menggunakan istilahnya real probability ya, tapi risk neutral probability istilahnya ya. Jadi bagaimana itu? Karena yang namanya option itu ternyata itu bisa kita istilahnya lakukan strategi replikasi istilahnya. Ya, dengan melakukan replikasi dengan suatu portfolio tertentu ya yang mengacu kepada istilahnya itu apa? Istilahnya itu adalah no arbitrage free pricing ya. Artinya kita seperti forward aja. Forward kan ada atau swap itu kan ada istilahnya cover interest arbitrage kan. Kalau di option ada yang namanya put call parity. Nah, jadi kita kalau call-nya itu kemahalan, maka orang lain itu bisa melakukan arbitrage. Nah, karena itu ada put call parity. Nah, jadi dengan melakukan replicating strategi tadi, ternyata kita bisa membuat yang namanya riskless hedge istilahnya. Jadi riskless itu artinya apa, Pak, Bu? Hedging yang tidak ada lagi risiko pasarnya gitu. Nah, karena hedging sudah tidak ada lagi risiko pasarnya, berarti kan kita apapun yang terjadi terhadap dolar rupiah pada saat expire date itu tidak akan berpengaruh terhadap portfolio kita lagi. Karena kita sudah pasti mendapatkan kita lock in profitnya gitu. Ya, sehingga kita langsung bisa mendapatkan keuntungan apapun, mau dolar ke 20.000, mau dolar ke 10.000 nggak masalah. Kita langsung lock in profit. Nah, karena itu kita bisa menggunakan istilahnya risk neutral option valuation ya.
Tapi juga bisa juga dengan menggunakan yang namanya stochastic process. Ya, jadi stochastic process itu adalah random variable yang berubah secara acak ya, dan berubahnya itu terhadap waktu juga. Nah, itu namanya stochastic process. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah kalau waktu SMA di bagian IPA mungkin pernah diajari yang namanya geometric Brownian motion ya. Nah, bagaimana partikel-partikel fisika itu katanya ya secara acak ya bergerak kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa digunakan dan dengan menggunakan lema yang sangat terkenal di option pricing ya yang disebut dengan Ito's lemma ya, kita bisa menderive pemodelan untuk option yang pertama kali tahun 1973 itu diperkenalkan oleh Black-Scholes ya. Nah, untuk mata uang ya itu Black-Scholes itu direvisi karena Black-Scholes itu hanya mengacu kepada ya non paying dividend. Ya, padahal kita tahu yang namanya dolar sama rupiah itu ada suku bunga rupiah dan juga suku bunga dolar. Ya, sehingga untuk currency option ini ada tambahannya lagi seperti dividennya gitu, kira-kira seperti itu. Ya, sehingga dimodifikasi ya oleh si Jerman sama Collagen ini, nah dia akan bisa digunakan untuk menghitung yang namanya currency option ya. Ya bisa juga untuk kepentingan yang lain, ada black model ya untuk suku bunga, untuk untuk kredit misalnya juga bisa digunakan ya. Tapi semuanya mengacu kepada awalnya adalah formulanya si Black-Scholes ya. Nah, ini adalah formula analitik, formula yang istilahnya closed form formula ya. Tapi bisa juga ternyata yang namanya Black-Scholes option pricing itu bisa didekati dengan cara lain, yaitu apa? Binomial model. Model binomial ya. Nah, ini dikenalkan oleh CRR ya. Nah, jadi ini adalah model bagaimana dengan konsep yang sederhana ya, sesuai dengan namanya B ya, artinya dolar rupiah itu diasumsikan hanya mempunyai dua kemungkinan saja satu periode berikutnya, yaitu apa? Naik atau turun. Pak, kok nggak boleh tetap, Pak? Ya nggak apa-apa. Ya kita cari yang sederhana dulu. Naik menjadi berapa? 10.000, sekarang 14.500. Naik 100 menjadi 14.600, turun menjadi 14.400. Tapi setelah mencapai 14.400 kan dia ada kemungkinan naik lagi. Dari 14.400 naik 100 menjadi 14.500, berarti sama dengan posisi awal, kan begitu. Sehingga tetap bisa digunakan sebagai pemodelan untuk option pricing yang bisa mengcover berbagai kemungkinan ya, mau tetap, mau naik, mau turun ya. Karena kalau kita mengacu kepada periode binomial model ya bisa saja diperpendek, yang tadinya 1 bulan diperpendek menjadi satu minggu, 1 hari, malah 1 detik, malah istilahnya continuous ya, bisa seperti itu, sehingga ternyata menghasilkan nilai pricing dari option itu hampir sama dengan Black-Scholes pricing model ya. Nah, kemudian kita tahu yang namanya option untuk Black-Scholes itu ada asumsi. Asumsinya itu apa? Asumsinya adalah constant volatility. Nah, karena dia constant volatility, volatility-nya konstan, Pak, Ibu, ya. Konstan itu maksudnya apa? Konstan itu maksudnya adalah kalau volatility untuk strike 15.000 berapa? 8%. Kalau strike-nya 16.000, 8% juga. Strike-nya 10.000, sama juga 8% gitu. Tapi ternyata kalau kita mengacu kepada apa yang diobservasi oleh trader di pasar ya, di market, itu ternyata tidak seperti itu. Ternyata yang namanya misalnya strike 16.000 itu bukan 8% volatility-nya. Tapi ternyata berapa? 10%. Tapi ternyata berapa? Malah 12%. Waduh, beda dong dengan yang awal. Beda. Nah, karena itu ada istilahnya volatility smile yang ada pada volatility option ya. Jadi artinya option itu mempunyai volatilitas yang berbeda-beda tergantung strike. Strike at the money itu berbeda dengan strike out of the money. Strike in the money. Itu berbeda semua. Ya, sehingga diperkenalkan konsep lain bagaimana kita melakukan hedging
dengan memperhitungkan risiko gamma, risiko fana, dan volganya gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan Fana-Volga model ya. Jadi Fana-Volga model itu sebenarnya bukan apa istilahnya, bukan pemodelan, tapi itu adjustment saja. Adjustment terhadap risiko apa? Risiko gamma. Ya, gamma itu apa? Itu adalah perubahan delta terhadap spot. Ya, kemudian fana. Ya, fana itu apa? Fana itu adalah apa namanya? Risiko volga, risiko vega terhadap spot, atau risiko spot terhadap volatility. Kalau volga itu apa? Volga itu adalah perubahan dari vega terhadap volatility. Nah, ini kita lakukan adjustment sehingga kita bisa memberikan vanilla dan juga untuk yang exotic option ya, dengan melakukan adjustment ini. Nah, jadi selain itu tadi sudah ada binomial model Fana-Volga ya, kemudian ada Black-Scholes yang awal ya. Kemudian dengan kemajuan teknologi sekarang, kita juga sebenarnya bisa menggunakan yang namanya deep learning istilahnya ya, untuk option pricing ini. Yang katanya banyak digunakan untuk kepentingan risk ya, risk analytics ya. Karena salah satunya risk analytics itu ada yang perhitungan yang namanya CVA ya, Credit Valuation Adjustment. Nah, itu memerlukan perhitungan mungkin derivatif yang lebih kompleks ya, dan melakukan simulasi. Apabila menggunakan modelan Black-Scholes, binomial, Fana-Volga itu mungkin terlalu lama waktunya ya, sehingga bisa dipercepat waktu prosesnya ya, tanpa mengurangi keakuratannya secara signifikan. Nah, diperkenalkan yang namanya pricing option dengan deep learning ya. Selain itu juga bisa untuk hal tertentu bisa menggunakan Monte Carlo simulation ya. Nah, di option kita tahu bahwa trading option itu sama dengan trading volatility ya. Nah, jadi volatility itu juga ada berbagai macam. Ada yang namanya local volatility, nanti kita bahas pada binomial model, historical, realized, ya, implied volatility, ya, bahkan sama seperti FRA ya, Bapak Ibu sekalian ya. FRA itu gimana? Betul, forward rate agreement, di mana kalau kita mengacu kepada FX forward itu kan forward terhadap kurs, kan begitu Pak. Nah, ini Pak ada nggak ya forward terhadap suku bunga? Ada, namanya FRA ya. Nah, jadi FRA itu terhadap suku bunga. Pak, ada nggak forward terhadap volatility? Nah, jadi kalau kita ingin melakukan hedging terhadap volatility di masa yang akan datang, nah kita bisa melakukan dengan forward volatility agreement, sama seperti FRA gitu, mirip seperti FRA, kira-kira seperti itu ya. Cuma kalau di Indonesia pasti nggak ada ya, belum ada. Ini produk luar lah ya. Nah, kemudian untuk volatility kita tahu ini adalah sesuatu yang perlu kita forecast. Ya, sebagai option trader, ya orang mengatakan trading option itu adalah sama dengan trading volatility. Nah, karena itu kita perlu nih ya mengestimasi yang namanya volatilitas. Ya. Nah, kalau kita bicara spot trader, nah ini dia kan ini nih mencoba untuk melakukan forecast terhadap misalnya harga spot, kan begitu ya. Nah, ini kita juga perlu mencoba untuk memforecast yang namanya volatility ya. Nah, forecasting volatility bisa menggunakan berbagai macam cara, ada yang namanya exponentially weighted moving average, ada namanya ARCH, ada namanya GARCH ya. Ya, generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Nah, jadi ini adalah metode-metode exponentially weighted moving average itu tidak memperkenalkan yang namanya mean reverting case ya. Jadi kondisi mean reverting itu maksudnya apa? Suku bunga itu bisa naik-naik terus sampai 100.000 atau 10.000 nggak? Ya mungkin nggak ya. Suku bunga itu biasanya muter-muter kalau kondisi lagi misalnya lesu, suku bunga diturunkan. Ya, kalau kondisi lagi banyak inflasi, suku bunga dinaikkan. Jadi dia naik turun ya kayak roller coaster seperti itulah ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini mengacu kepada istilahnya long term variance, long term levelnya, kira-kira begitu. Nah, EWMA itu tidak menggunakan long term variance. Ya, long term variance itu ada pada ARCH, ada pada GARCH ya.
Dan selain itu bisa juga yang namanya volatility menggunakan pemodelan yang namanya stochastic volatility. Ya, mungkin salah satunya yang mungkin pernah mendengar yang namanya pemodelan yang diperkenalkan oleh Heston. Ya, nah, ini stochastic volatility. Jadi kita tahu bahwa yang namanya volatility itu antara strike 15.000 dengan 16.000, antara strike 13.000 itu berbeda-beda. Nah, sehingga membentuk suatu kurva melengkung ke atas konkav ya. Nah, ini mirip seperti kalau kita mengacu kepada senyum itu kan ya seperti huruf U begitu ya. U yang melengkung ya, melengkung seperti itu ya. Jadi istilahnya dikenal dengan volatility smile. Tapi smile-nya nggak simetri gitu. Kiri dengan kanan itu ada kemungkinan nggak simetri, naiknya itu beda gitu. Ya, karena kiri dengan kanan itu naiknya beda, ya ada skewness-nya, jadi tidak simetris gitu ya. Nah, di sini kita perlu juga ya sebagai option trader kita perlu membelikan harga berapa volatility. Pertanyaannya adalah kita kasih harga berapa nih volatility ini untuk strike yang sekian, untuk strike yang sekian. Ya, karena kita tahu bahwa strike itu tidak konstan. Nah, jadi kita perlu mengkonstruksi yang namanya volatility surface istilahnya. Bagaimana volatility itu ya digambarkan terhadap strike dan terhadap jangka waktu, sehingga membentuk suatu kurva 3 dimensi kira-kira begitu ya. Nah, itu namanya volatility surface ya. Dan untuk option, nah ini option ini adalah salah satu ya boleh dikatakan salah satu produk finansial yang lebih kompleks ya dibandingkan dengan forward, dibandingkan dengan swap ya. Sehingga perlu dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Ada yang namanya sensitivitas, kemarin kita sudah bahas, ada delta ya kan, ada gamma, ada vega, ada theta, ada rho ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hedging apabila kita mempunyai posisi option ya. Mungkin bisa dilakukan dengan static hedging. Ya, static hedging caranya bagaimana? Ya udah, kalau saya ada short ya, atau saya ada kebutuhan beli dolar, ya udah saya istilahnya beli dolar call saja udah ya. I buy dollar call, itu kan rupiah put. Ya udah, kita habis itu udah melupakan deh ya. Kita tinggal bayar premi, habis itu istilahnya hedge and forget kira-kira begitu ya. Tapi bisa juga kita lakukan dengan yang namanya hedging secara dinamis, dynamic hedging. Nah, kalau kita melakukan dynamic hedging, kita perlu istilahnya rebalancing lagi. Jadi kalau kita hedge sekarang, ya ternyata spotnya berubah, kita perlu tambah lagi hedge-nya gitu. Atau malah kita kurangi hedge-nya. Nah, jadi bisa ditambah, bisa dikurangi tergantung dari keadaan kondisi pasar ya. Ya pasar bergerak, kita hedge lagi, mungkin kita kurangi, mungkin kita tambah seperti itu ya. Dan untuk bisa benar-benar mendapatkan hedging yang lebih baik, bukan hanya deltanya kita hedge, tapi juga gamma. Malah bisa juga kita hedge dengan veganya. Jadi istilahnya delta, gamma, vega. Ya, cuma bedanya apa? Kalau delta ya hedging itu kita hanya istilahnya kita bisa melakukan hedging untuk deltanya itu hanya dengan membeli atau menjual underlying-nya saja, selesai. Ya. Nah, cuma kalau untuk gamma itu nggak bisa di hedge hanya dengan membeli atau menjual underlying. Gamma itu kita perlu hedge dengan option lain. Nah, jadi kita harus beli atau jual option lain nih. Ya, untuk gamma. Begitu juga untuk vega. Vega nggak bisa kita hedge ya dengan membeli atau menjual underlying. Ya udah Pak, saya beli dolar sekarang, ya udah saya jual dolar sekarang, ya udah kita hedge nih. Nah, itu deltanya namanya. Itu cuma delta hedge. Nah, untuk gamma dan vega, nah kita perlu hedging dengan option lain ya. Nah, ini kita perlu melakukan yang namanya pembelian atau penjualan sehingga delta, vega, gammanya itu bisa kita eliminir, bisa kita nolkan kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya nanti ada contoh ya. Nah, setelah itu ya kita bahas ada yang namanya exotic option ya, tapi exotic option itu kan istilahnya tahap lanjutan lah ya. Sebelumnya mungkin ada istilahnya package di paket
antara forward dengan option, ya. Ada yang namanya range binary, participating forward, ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari forward dengan option. Ya, mungkin tidak sempat kita bahas hari ini, ya mungkin kita next berikutnya, penemuan berikutnya baru kita akan bahas, ya. Kemudian ada yang namanya exotic option. Exotic option, ya, menurut DAS itu ada 5 kategori katanya. Ya, ada istilahnya path dependent, time dependent, limit dependent, payoff modified, dan multi-factor option, ya. Time sama limit itu juga merupakan path dependent juga, ya, seperti itu, ya. Jadi ada yang namanya barrier, ya. Nah, itu knock in knock out istilahnya. Kalau mentok level tertentu, maka dia diaktifasi. Kalau dia mentok ke level tertentu, dia akan deaktifasi misalnya, ya. Atau juga ada yang namanya average rate option, ada yang namanya look back option, ladder option, ya, ada banyak option, ya, binary option digital, ya. Kemudian ada rainbow, ada yang namanya quantum option. Ya, quantum option itu biasanya digunakan untuk misalnya investor dari Amerika punya saham di Jepang, ya, itu bisa dilakukan hedge dengan yang namanya quantum option. Ya, karena payoff, ya, dan underlying-nya itu bisa berbeda gitu. Ya, misalnya Nikkei itu underlying-nya apa? Yen. Tapi Jepang itu saya susah kalau bayar Jepang. Saya adalah investor Amerika. Ya udah dalam dolar. Ya, jadi antara underlying dengan pembayarannya itu bisa dalam mata uang yang berbeda, ya. Nah, ini jenis-jenis dari option, ya. Exotic option pricing. Nah, ini kesulitan, ya, dalam melakukan option pricing terhadap exotic option. Ya, hedging juga. Nah, ini kendala-kendala yang mungkin perlu kita cermati, bahwa exotic option itu memang sesuatu yang jauh lebih sulit, ya, dibandingkan dengan vanilla option, ya, karena beberapa kendala ini, ya. Masalah hedging yang sulitan, masalah liquidity yang juga susah untuk kita hedge kalaupun misalnya kita mau hedge, ya, seperti itu. Nah, ini adalah rangkuman, ya, dari apa yang akan kita bahas hari ini, ya. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin?